Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mugio Bejo, mudah-mudahan dimanapun kita berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya, rizkinya, dilapangkan hati dan pikiran, serta dikabulkan segala keinginan, harapan dan cita-cita kita. Amin. Apakah Anda merasa rezeki Anda tertutup atau seolah-olah ada yang menghalangi aliran rezeki Anda? Dalam video kali ini kami akan membahas cara efektif untuk membuka kembali pintu rezeki yang tertutup, baik karena faktor eksternal maupun internal, dengan metode yang sederhana. Bahkan dengan metode ini kita bisa melakukan sendiri dengan minim resiko, atau bahkan bisa dikatakan tidak ada resiko sama sekali. Dengan metode yang simpel, sederhana, dan mudah ini, tentunya kita jangan berharap akan berhasil dalam waktu yang singkat. Kita harus melakukan dengan sabar, rutin, konsisten, dan keyakinan yang sangat tinggi. Itulah kunci utama untuk mencapai keberhasilan kita. Jadi, kekuatan terbesar untuk mendobrak pintu rezeki terletak pada diri kita sendiri. Dengan keyakinan yang sangat tinggi, melakukan secara rutin, sabar, telaten, dan konsisten. Dan tentunya itu semua berpengaruh terhadap waktu atau berapa lama kita melakukan hal ini untuk mendobrak pintu rezeki yang ada pada diri kita. Lalu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan selain dengan keyakinan yang sangat tinggi? Yang pertama yaitu dengan mencuci atau membersihkan apapun yang kita punya, seperti rumah, tempat usaha, perabotan, dan bahkan pakaian yang kita pakai sehari-hari. Apakah semua itu kita cuci seperti layaknya kita mencuci seperti biasa? Tentu saja tidak. Kita mencucinya tentu membutuhkan media. Tetapi tenang saja, media yang kita gunakan juga sederhana. Kita cuma memerlukan air yang sudah kita bacakan doa sebelumnya. Dan doa yang kita gunakan di sini juga bukan doa-doa yang khusus, melainkan doa yang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Misalkan kita berdoa dengan ayat-ayat suci Al-Quran, atau mungkin dengan surah Al-Fatihah yang dipercaya sebagai induk dari Al-Quran itu sendiri. Mungkin juga kita cuma menggunakan kalimat Bismillahirrohmanirrohim yang dilanjut dengan doa-doa dengan bahasa yang kita paham saja. Doa yang sederhana dan simpel, kan? Ya, karena yang dibutuhkan di sini bukan arti atau khususon doa-doa tersebut, melainkan bagaimana cara kita menyambungkan hati dengan Sang Pencipta atau dengan Tuhan yang kita percaya. Setelah kita memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pencipta, yang Maha Besar, kita tiupkan nafas kita ke air yang sudah kita siapkan. Tentunya dengan rasa yang mantap, dengan keyakinan yang sangat tinggi. Baru setelahnya kita gunakan air tersebut untuk mencuci atau membersihkan barang-barang milik kita. Bila mana barang yang kita akan bersihkan tidak bisa dicuci, bisa dilakukan dengan menggunakan lap yang telah kita basahi dengan air doa tersebut. Untuk langkah yang kedua, kita membersihkan diri kita dari dalam. Untuk membersihkan diri dari dalam, kita menggunakan media air minum. Jadi di langkah ini kita disarankan untuk banyak minum atau sering-sering minum. Air minum yang digunakan dalam langkah ini tentunya bukan sembarang air minum.
Dan di sini yang dimaksud adalah air minum yang sudah kita doakan terlebih dahulu. Bagaimana doa dan cara pengaplikasiannya? Doa dan pengaplikasiannya masih sama dengan cara atau langkah yang pertama. Yang membedakan di sini, yang langkah pertama untuk membersihkan atau mencuci, sedangkan yang langkah kedua untuk kita minum. Tentunya air yang kita siapkan juga air yang layak minum dan sudah matang. Untuk langkah yang ketiga, sahabat Mugio Bejo bisa menggunakan media bambu kuning atau pring kuning. Media bambu kuning dalam langkah ini dimaksudkan untuk membantu kita dalam menetralisir energi-energi negatif yang ada di sekitar kita. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan media selain pring kuning, asalkan kita percaya barang tersebut bisa menetralkan energi-energi negatif. Misalkan garam krosok atau uyah krosok atau media-media yang lainnya. Namun di dalam langkah ini, media yang saya rasa paling cocok adalah bambu kuning. Kenapa bambu kuning? Karena kita akan menggunakan media tersebut untuk kita masukkan ke dalam bak penampungan air, yang dimana air tersebut untuk kita membersihkan badan atau untuk mandi. Jadi pring kuning atau bambu kuning yang kita perlukan cuma sedikit dan kecil saja, tidak perlu bambu kuning yang besar. Setelah kita dapat, cuci bersih dan kita masukkan ke dalam bak mandi atau tempat penampungan air yang akan kita gunakan untuk mandi. Kira-kira bagaimana jika kita menggunakan media garam krosok, kita masukkan ke dalam air dan kita pergunakan untuk mandi? Yang ada badan kita akan jadi lengket dan tidak karu-karuan. Untuk langkah yang keempat, yaitu kita melakukan puasa. Dengan kita melakukan puasa, ini dimaksudkan untuk mengikat atau melarutkan, melunturkan energi-energi negatif yang sudah terlalu dalam masuk di dalam tubuh kita. Jadi selain untuk memudarkan energi negatif yang ada di tubuh kita, dengan berpuasa juga bisa bermanfaat untuk memperbaiki kesehatan di diri kita sendiri. Lalu kita harus berpuasa apa? Bagaimana dengan cara dan niatnya? Puasa yang kita lakukan tidak perlu dengan patokan yang pasti. Misalkan kalau di Jawa ada puasa weton, mungkin juga yang Islam ada puasa Senin Kemis, dan puasa apa saja yang sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Tapi di dalam langkah ini, dalam melakukan puasa, biarpun kita tidak memerlukan patokan yang pasti, waktu yang ditentukan, dan cara apa yang dipakai, di sini dianjurkan untuk meninggalkan makanan-makanan yang bernyawa, atau dengan kata lain, sementara kita meninggalkan protein hewani dan kita menjadi vegetarian di saat kita menjalankan puasa. Lalu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan 4 langkah ini hingga energi-energi negatif di diri kita hilang dan pintu rezeki kembali terbuka? Jadi waktu yang kita butuhkan itu tergantung dari kita masing-masing, tergantung dari niat dan keyakinan yang ada di diri kita. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, lakukan dengan penuh kesabaran, telaten, konsisten, dan tentunya dengan keyakinan yang kuat dan tinggi, sampai kita merasakan ciri-ciri bahwa energi-energi negatif yang ada di diri kita telah luntur, bahkan hilang, dan pintu rezeki pada diri kita telah kembali terbuka.
Ciri-ciri yang bisa Anda rasakan adalah ketika kita sudah mulai merasa nyaman dengan kehidupan kita. Hati kita menjadi lebih tenang dan tentram, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang mungkin sering merasa bimbang, ragu dalam pengambilan keputusan atau dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Itulah ciri dan tanda bahwa apa yang kita lakukan telah bekerja dan efektif. Untuk sahabat Mugio Bejo dimanapun berada yang merasa syarat rezeki atau merasa pintu rezekinya tertutup atau ditutup, saya doakan semoga pintu rezekinya kembali terbuka. Tetap semangat mencari rezeki berkah barokah. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kata atau hal yang kurang berkenan di hati para sahabat semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mugio Bejo selalu bejo dan bejo selalu menyertaimu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.